Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perpajakan terkait aktiva tetap. Ada 5 materi terkait aktiva tetap yang akan kita bahas nantinya. Apa sajakah itu? Pertama, aktiva tetap menurut PSAK. Kedua, aktiva tetap menurut ketentuan pajak. Ketiga, transaksi aktiva tetap. Keempat, penyusutan aktiva tetap. Dan yang kelima, keuntungan dan kerugian pengalihan harta. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu aktiva tetap menurut PSAK. Dalam PSAK 16 revisi, definisi aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi, penyediaan barang atau jasa, disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, serta diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. Pada PSAK 16, bearer plants atau yang kita kenal dengan istilah tanaman produktif, termasuk ke dalam definisi aktiva tetap. Namun, untuk properti investasi dan hak penambangan atau reservasi tambang, tidak dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap. Terdapat beberapa ciri dari aset tetap, yaitu yang pertama, digunakan dalam operasi atau untuk kegiatan usaha. Yang kedua, tidak bermaksud untuk dijual. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan disusutkan. Serta yang keempat, memiliki wujud. Untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan pada saat perolehan aktiva tetap, kriteria yang harus kita perhatikan adalah pertama, adanya manfaat ekonomis aset yang mengalir ke perusahaan di masa mendatang, dan yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Biaya perolehan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama harga perolehan, kedua, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, dan yang ketiga adalah estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung diantaranya biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dalam pembangunan atau akuisisi aset tetap, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset, serta komisi profesional. Kemudian, macam-macam biaya yang bukan merupakan biaya perolehan, yaitu biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk atau jasa baru, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau pelanggan baru, biaya administratif dan overhead umum, biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan maksud manajemen, namun belum digunakan atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuh, kerugian awal saat operasi, seperti kerugian permintaan terhadap keluaran yang masih rendah, serta biaya relokasi dan reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas. Nah, bagaimana bila aktiva tetap yang kita peroleh secara gabungan? Maka, harga perolehan masing-masing aset tetap kita tentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contohnya, ketika kita membeli bangunan, harga perolehan bangunan yang kita bayarkan termasuk harga tanah dan biaya lainnya sebesar 300 juta. Sedangkan, harga wajar tanah dan bangunan masing-masing sebesar 150 juta dan 100 juta. Sehingga, total harga wajar keseluruhannya adalah 250 juta. Kemudian, kita hitung harga perolehan masing-masing tanah dan bangunan dengan cara tanah 150 juta dibagi 250 juta dikali 300 juta, hasilnya sebesar 180 juta. Bangunan 100 juta dibagi dengan 250 juta dikali 300 juta, hasilnya sebesar 120 juta.
Dengan demikian, harga perolehan yang kita catat untuk tanah adalah sebesar 180 juta dan bangunan sebesar 120 juta. Selanjutnya, bagaimana bila aktiva tetap yang kita peroleh secara angsuran? Misalnya, PT ABC membeli sebuah mobil dengan harga pembelian sebesar 120 juta yang dibayar dalam 24 kali angsuran, di mana masing-masing angsuran adalah 5 juta dengan bunga 20%. Penetapan bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkat bunga efektif, dan yang kedua adalah berdasarkan tingkat bunga tetap. Maka, dalam akuntansi, aktiva tersebut akan kita nilai setara dengan nilai tunainya. Adapun perbedaan antara nilai tunai dengan pembayarannya akan kita akui sebagai beban bunga. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Dan beban bunga akan dikapitalisir ke dalam harga perolehan aktiva tetap, atau disusutkan, atau diamortisasi selama masa manfaat dari aktiva tetap. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang aktiva tetap menurut ketentuan perpajakan. Dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH, disebutkan bahwa salah satu jenis pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sekaligus adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sehingga, atas pengeluaran tersebut harus dilakukan kapitalisasi pada waktu dilakukannya pengeluaran untuk kemudian dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH mengatur mengenai harga perolehan apabila di antara penjual dan pembeli memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu, apabila terdapat hubungan istimewa, maka harga perolehan aktiva tetap merupakan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Kriteria hubungan istimewa diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Yang terjadi apabila dalam hubungan tersebut memenuhi kriteria, adanya penyertaan modal paling rendah 25% baik langsung atau tidak langsung, menguasai wajib pajak lainnya atau di bawah penguasaan yang sama, ataupun terdapat hubungan keluarga sedarah maupun semenda, garis keturunan lurus atau kesamping 1 derajat. Untuk pajak masukan atas perolehan aktiva tetap yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, maka pajak masukan tersebut tidak termasuk ke dalam harga perolehan. Kecuali apabila pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, maka pajak masukan tersebut dapat dikapitalisasi ke harga perolehan aktiva. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu transaksi aktiva tetap. Transaksi perolehan aktiva tetap dapat kita bagi menjadi 5, yaitu pembelian, pertukaran, donasi, dibangun sendiri, dan setoran modal. Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama, yaitu pembelian aktiva tetap. Dalam melakukan pembelian aktiva tetap, tentu kita perlu menentukan harga perolehannya. Berdasarkan PSAK 16, biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Pengeluaran terkait aktiva tetap dapat dikapitalisasikan pada harga perolehannya jika yang pertama, pengeluaran tersebut dapat memperpanjang masa manfaat aset, sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin akan diakui sebagai beban. Yang kedua, jika memenuhi tambahan kriteria berupa materialitas. Misalnya, pembelian aset dalam jumlah banyak, yang dimana jumlah tersebut adalah material sehingga dapat dikapitalisasikan. Ketiga, jika terdapat suku cadang utama dan peralatan siap pakai
dan harus memenuhi syarat. Yang pertama, digunakan lebih dari 1 periode. Yang kedua, hanya digunakan untuk aset tertentu. Dan yang ketiga, komponen yang diganti tidak diakui lagi atau dihapuskan dari pembukuan. Ketentuan perpajakan tidak berbeda dengan akuntansi, tetapi di dalam penentuan nilai aktivanya dapat dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama, jika terdapat nilai sisa buku akan diakui sebagai kerugian dan nilai penjualan atau penggantian asuransinya akan diakui sebagai penghasilan. Sedangkan jika nilai penggantian asuransi baru diketahui di masa mendatang, maka pencatatan kerugian dan penghasilan dapat dilakukan di masa mendatang pula dan dilakukan berdasarkan izin dari Dirjen Pajak. Nah, atas penilaian aktiva tetap tergantung pada apakah terdapat hubungan istimewa atau tidak. Jika dipengaruhi hubungan istimewa, maka pihak penjual akan mencatat sebesar jumlah yang seharusnya diterima, sedangkan pihak pembeli akan mencatat jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Sedangkan jika tidak dipengaruhi hubungan istimewa, maka pihak penjual akan mencatat sebesar jumlah yang sesungguhnya diterima, sedangkan pihak pembeli akan mencatat jumlah yang sesungguhnya dibayar. Selanjutnya, kita akan bahas transaksi yang kedua, yaitu pertukaran aktiva tetap. Dalam akuntansi, biaya perolehan aset tetap dari pertukaran diukur sebesar nilai wajar aset yang dilepas ataupun yang diperoleh, mana yang lebih andal dari keduanya. Tetapi, jika tidak memiliki substansi komersial ataupun fair value dari aset tersebut tidak dapat diukur secara handal, maka biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. PSAK juga membagi transaksi pertukaran menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis atau disebut juga yang memiliki substansi komersial, di mana laba atau rugi pertukaran diakui langsung pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua, pertukaran aktiva tetap yang sejenis atau serupa, di mana tidak ada laba atau rugi yang diakui, sepanjang dia memiliki masa manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama dan memiliki suatu nilai wajar yang serupa tanpa tambahan uang. Pajak mengatur nilai perolehan atau penjualan aktiva tetap dari transaksi tukar-menukar dicatat sebesar jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPH. Selain itu, secara fiskal, tidak dibedakan antara pertukaran aktiva tetap yang sejenis dan tidak sejenis, sehingga harus dihitung keuntungan atau kerugiannya pada tahun yang bersangkutan. Berikut adalah contoh transaksinya. Mobil Y akan dipertukarkan dengan mobil X. Secara akuntansi, pemilik mobil X tidak akan mengakui laba, sedangkan secara fiskal terdapat laba 30 juta, yang berasal dari harga pasar 80 juta dikurangi dengan nilai buku fiskalnya 50 juta, sehingga terdapat laba 30 juta. Sedangkan pemilik mobil Y, secara akuntansi juga tidak terdapat laba yang diakui, sedangkan secara fiskal terdapat laba yang berasal dari harga pasar 80 juta dikurangi dengan nilai buku fiskal 40 juta, sehingga terdapat laba 40 juta. Sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu donasi. Akuntansi komersial sedikit mengatur aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi. Nah, dalam pasal 16 diatur bahwa aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal donasi dan bukan merupakan penghasilan bagi yang menerima. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, bagi pihak yang memberikan akan mengakui keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali atas sumbangan atau hibah tersebut diberikan kepada keluarga setara dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau badan keagamaan atau pendidikan atau sosial yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 4 Undang-Undang PPH. Sedangkan bagi pihak yang menerima
akan dikecualikan dari objek pajak jika memenuhi bantuan atau sumbangan tersebut termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan atau pendidikan atau sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf A Undang-Undang PPH. Sepanjang kedua hal ini tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam mencatat nilai perolehannya perlu diingat apakah transaksi tersebut memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A dan B atau tidak memenuhi pasal tersebut. Jika memenuhi, maka akan dicatat menggunakan nilai sisa buku atau yang ditetapkan sesuai dengan Dirjen Pajak, di mana nilai sisa buku tersebut tidak diakui sebagai kerugian oleh pihak yang melakukan pengalihan. Sedangkan jika tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, maka akan dicatat sebesar harga pasarnya. Sekarang kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu perolehan aktiva tetap dari dibangun sendiri. Nilai perolehan dalam akuntansi akan dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut disiap digunakan, yang terdiri dari material dan tenaga kerja, overhead, dan biaya bunga selama proses pembangunan diatur dalam PSAK nomor 26. Sedangkan yang tidak termasuk dalam nilai perolehan adalah biaya dan jumlah yang abnormal dari bahan baku yang tidak terpakai, tenaga kerja, ataupun sumber daya lain yang terjadi dalam memproduksi suatu aset yang dibangun sendiri. Dalam hal ini, biaya dan jumlah yang abnormal ini akan diakui sebagai kerugian pada tahun yang bersangkutan. Dalam pajak, harga perolehan terdiri atas harga belinya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Sedangkan untuk aspek perpajakannya, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri akan menjadi objek terutang pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 16C Undang-Undang PPN. Jika terdapat bunga atas pinjaman sehubungan dengan perolehan aset tetap membangun sendiri, maka atas bunga yang dikeluarkan untuk pinjaman selama masa konstruksi akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset tersebut. Sekarang kita bahas lebih lanjut ketentuan dalam pasal 16C. PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau kegiatan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Kriteria dari KMS ini adalah konstruksi utamanya harus terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Kedua, untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Yang ketiga, luas minimumnya adalah 200 meter persegi. Dan yang keempat, akan menjadi satu kesatuan jika tidak lebih dari 2 tahun untuk setiap tahapannya. Dalam menghitung PPN pasal 16C ini, DPP-nya adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan tidak termasuk harga perolehan tanah, dan untuk PPN-nya adalah 10% dikalikan dengan DPP sehingga didapat tarif efektifnya adalah 2%. Nah, ini adalah transaksi perolehan aktiva tetap yang terakhir, yaitu perolehan aktiva tetap dari setoran modal. PSAK 21 mengatur bahwa setoran saham dalam bentuk barang atau in-bank menggunakan nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor bentuk uang. Dalam ketentuan perpajakan, bagi penerima setoran modal, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh WP Badan sebagai pengganti saham
atau sebagai pengganti penyertaan modal bukan merupakan objek PPh sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf C Undang-Undang PPh. Nah, untuk dasar penilaian harta bagi WP Badan yang menerima adalah sebesar nilai pasar dari harta atau barang tersebut sesuai dengan pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh. Dan bagi pemberi setoran modal, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal merupakan objek PPh sesuai dengan pasal 4 ayat 1D Undang-Undang PPh. Berikut adalah rangkuman harga perolehan aktiva tetap yang bisa membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penyusutan aktiva tetap. Dalam mengukur nilai penyusutan, terdapat dua metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dilakukan dengan menggunakan cost model, yaitu biaya perolehan aktiva dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk model cost ini berlaku baik komersial maupun fiskal. Sedangkan untuk metode yang kedua yaitu dengan menggunakan revaluation model, yaitu dengan menghitung nilai revaluasi yang dilakukan setiap periode dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk model ini hanya bisa diterapkan di komersial, sehingga untuk fiskal akan terdapat koreksi beda temporer. Metode penyusutan yang berlaku menurut komersial secara umum digunakan ada dua, yaitu garis lurus dengan membagi nilai aktiva dengan masa manfaat yang telah ditentukan, dan yang kedua adalah saldo menurun, yaitu menggunakan masa manfaat aktiva yang ditentukan sesuai dengan keyakinan dan pengalaman dari manajemen. Metode penyusutan yang berlaku sesuai fiskal sama dengan komersial, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Hanya saja masa manfaatnya untuk setiap jenis aktiva sudah ditentukan, sehingga jika manajemen memiliki keyakinan lain terkait dengan perbedaan masa manfaat aktiva ini, maka akan terdapat koreksi beda temporer di kemudian hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengalihan aktiva tetap, serta keuntungan dan kerugian akibat dari pengalihan aktiva tersebut. Secara komersial, jika perusahaan ingin menjual aktiva tetap, maka langkah pertama adalah harus melakukan penyusutan sampai dengan bulan di tanggal penjualan, sehingga harus mengupdate akumulasi penyusutan aktiva. Yang kedua, setelah akumulasi penyusutan diperoleh, perusahaan harus mengupdate nilai buku aktiva pada saat tanggal terjadinya penjualan. Caranya adalah mengurangi nilai aktiva, yaitu biaya perolehan atau revaluasi sesuai harga pasar, bergantung dari metode penilaian yang digunakan dengan akumulasi penyusutan. Langkah ketiga, perusahaan membandingkan nilai jual dengan nilai buku. Dan langkah yang keempat atau yang terakhir, selisih lebih nilai jual dari nilai buku akan dicatat sebagai keuntungan, dan sebaliknya, selisih kurang nilai jual dari nilai buku akan dicatat sebagai kerugian. Berikut adalah contoh dari setiap kondisi. Kondisi pertama, jika terdapat untung. Terdapat nilai aktiva 1 miliar dengan akumulasi penyusutan pada tanggal penjualan 750 juta dan nilai transaksi penjualan 300 juta sehingga didapat untung sebesar 50 juta. Kondisi kedua, jika terdapat rugi. Terdapat nilai aktiva 1 miliar dengan akumulasi penyusutan 750 juta dan nilai transaksi penjualan 150 juta sehingga terdapat rugi 100 juta. Kondisi yang ketiga, jika tidak ada untung atau rugi. Terdapat nilai aktiva 1 miliar, akumulasi penyusutan pada tanggal penjualan 750 juta, dan nilai transaksi penjualannya adalah 250 juta, sehingga tidak terdapat untung ataupun rugi pada kondisi ini. Secara fiskal, keuntungan dan kerugian penjualan aktiva akan dikenakan perlakuan perpajakan yang berbeda sesuai dengan kondisi aktiva, peruntukan, dan jenisnya.
Pasal 4 ayat 1 huruf D mengatur mengenai keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan. Yang ketiga, karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha, ataupun reorganisasi. Yang keempat, keuntungan karena hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, pendidikan, ataupun sosial. Yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. Dan di pasal 4 ayat 2 huruf D Undang-Undang PPH diatur penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final antara lain penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Lalu pasal 16D Undang-Undang PPN, pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, yaitu perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan pasal 9 ayat 8 huruf B, dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon kecuali barang dagangan atau disewakan sesuai dengan pasal 9 ayat 8 huruf C.